Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Samudro dan pada video kali ini saya akan mendemokan ataupun mentutorialkan bagaimana caranya untuk kita akan mengeksplorasi modul e-commerce pada Odoo 12 Community Edition. Nah, di sini saya udah nyiapin Medium juga sebagai panduan kita agar hanya kita gampang ketika kita ingin mengeksplor modul e-commerce ini. Nah, ini ada to-do list kita, ada 3. Yang pertama adalah kita mau customization website, kemudian kita buat produk yang akan dijual baik dari variasi maupun harga. Kemudian kita sebagai user nih, kita pengen check out produk, kita pengen beli produk, kemudian juga set harga pengirimannya, dan free untuk di atas 300.000 sama bayar juga untuk di bawah 300.000. Nah, di sini saya udah nyiapin skenario transaksi, yaitu perusahaan Bincorp merupakan perusahaan yang menjual peralatan alat olahraga terlengkap dan Anda sebagai manajer IT ditugaskan untuk membangun website. Nah, ada produk yang dijual itu dari perusahaan Bincorp. Di sini ada jersey olahraga yang memiliki 2 varian, yaitu lengan panjang dan pendek seharga 250.000 per item. Namun, khusus untuk lengan panjang akan dikenakan biaya tambahan yakni 15.000. Nah, ketika website tersebut selesai dan dapat promosi, maka seorang pelanggan bernama Amar ingin membeli jersey olahraga dengan varian pendek seharga 250. Amar tuh berhasil ngelakuin checkout dan dikenai biaya pengiriman karena melakukan transaksi buat 300.000 sebesar 9.000. Amar kemudian melakukan pembayaran hingga selesai. Oke, di sini tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ya skenario-nya. Pertama, kita harus nyiapin dulu nih kalau kita tuh udah install model e-commerce pada Odoo. Nah, di sini saya udah juga nyiapin database yang ini. Nah, kalau udah ada kayak gini-giniannya, berarti tandanya kita udah install model e-commerce ya sebelumnya. Saya coba login dulu. Oke, di sini saya udah login. Nah, di sini kalau misalkan udah install model e-commerce, ini bakal ada tulisan website. Nah, cara yang installnya mungkin saya bakal tunjukin aja. Nih bisa pergi ke modul apps. Kemudian Anda cari tinggal commerce aja. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saya udah install ya. Soalnya agak lumayan lama sih untuk installnya. Nah, kalau misalkan udah install, pasti bakalan ada modul website sih. Langsung otomatis. Oke, tahapan kedua adalah setup perusahaan pada setting. Nah, jadi itu kita mesti setup perusahaan dulu nih. Kira-kira namanya apa, serta foto apa yang bakal kita gunain. Nah, ini kita bisa pergi ke settings, kemudian kita setup company-nya. Nah, di sini kita masukin, kita edit dulu. Oke, ini kita ingin. Nah, di sini saya udah nyiapin foto buat perusahaan. Sorry, bukan ini. Oh, ini. Nah, ini namanya Bincorp, kemudian ini Bincorp. Kayak gini. Oke, ini ya saya biarin aja, nggak terlalu penting. Ini ada address, website juga, domainnya apa, fontnya apa, email, dan lain-lain. Oke, ini saya langsung save aja buat mempersingkat waktu. Oke, di sini kita udah nyiapin nama perusahaannya yaitu Bincorp. Nah, kemudian kita juga bisa langsung setup website. Nah, Anda bisa membuka modul website di sini. Setelah itu kita bisa namain ini dulu nih, my website, ganti jadi nama ini. Anda bisa pergi ke setting dulu. Nah, ini setelah di setting nih, kita ganti nih namanya nih, biar enak. Ini favicon iconnya saya ganti jadi yang tadi aja. Ini nama websitenya Bincorp aja. Kemudian untuk language-nya, kita bakal pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Nah, untuk yang customer account-nya kita pakai free sign up agar dia tuh bisa langsung join ya, nggak perlu kita izininya dulu. Oke, di sini lagi yang di bawah ya. Ini inventory-nya saya centang aja biar dia nanti langsung masuk ke inventory. Terus yang ini sih paling ini multi currency sama multiple sales price per produk nanti bakal dicentang tapi nanti aja.
Nanti kita buat websitenya dulu. Oke, di sini kita klik save ya. Nah, kalau udah klik save, harusnya udah ke apply ya ke website kita. Kita ini aja. Oh, sebelumnya saya mau ganti nama saya dulu nih, harusnya jangan Michel Admin. Kayaknya mau gantinya di sini nih. Setting, kemudian oh ya, sekalian saya buat user Amar ya. Di sini kita bisa edit aja. Yang ini Michel Admin. Itu diganti jadi bintang ini sebagai admin. Kemudian kita juga akan membuat user Amar. User Amar ini dia bakal jadi user yang bakal ngakses sama beli barang. Com Amar. Nah, di sini kita setnya dia nggak punya apa-apa ya. Jadi dia cuma bener-bener ya bisa beli doang. Jangan sebagai editor apapun. Oke, kalau misalkan udah, ini kita save dan kasih dia password. Ini kasih dia password. Oke, ini udah di change password. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa langsung pergi ke modul websitenya. Kemudian untuk tahapan pertama itu kita pengen ngekostumisasi websitenya ya. Isinya ada banyak banget cara sih. Ini kita go to website aja. Nah, di sini udah kelihatan nama perusahaannya. Kemudian ini merupakan tampilan awal dari suatu website yang udah kita buat. Emang template-nya gini. Terus di sini ada bintang admin, saya login sebagai ini. Kemudian ada shop, ada juga contact us, ada juga home sama modul untuk profilnya, halaman untuk profil. Nah, di sini kita bisa nambahin beberapa kustomisasi ya. Ini kayak misalnya kita klik edit, nah itu bakal muncul di sini. Kemudian di sini kita tambahin page header lah. Page header, oke, jangan page header apa ya? Cover mungkin. Nah, cover. Jadi misalkan ini adalah dinding. Jadi di sini pusat jadi ini misalkan ini adalah pusat alat olahraga terlengkap. Nah, di sini udah ya. Kemudian kita bisa nambahin lagi di sini. Ininya adalah promo Ramadan sale. Jadi setengah harga. Kita ini aja. Kemudian ini kita save. Nah, langkah selanjutnya di sini selain bisa ngeditnya langsung dari sini, kita juga bisa untuk customisasi itu dari sini sih. Jadi ada customisasi theme. Di sini berdasarkan headingsnya, state color juga ada, main colornya. Nah, di sini kemudian ada HTML atau CSS editor juga kalau misalnya mau ngedit lewat HTML. Oke, terus di sini ada show sign in, aktivitas menu, show logo. Ini kalau misalnya ini yang diklik, dia bakalan nggak ada logonya di sini, cuma bin.com doang. Nah, kita kan pengennya ada logo doang. Terus kalau misalkan ini kan mau nambahin menu
manage menu about us, kita bisa tambahin di sini kayak about us. Nah, ini udah ada ya, udah disediain nama dia, terus kita save aja. Nah, kemudian di sini juga kita bisa ngepromosiin, kita bisa optimize search engine-nya kalau misalkan biar nyarinya lebih gampang. Misalnya title-nya apa, description-nya, keyword-nya ini yang paling penting sih. Nanti kalau misalnya dia di search-nya sebagai perusahaan alat olahraga, berarti keyword-nya alat olahraga. Tapi ini kita diskat aja nggak apa. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di shop. Nah, kita bisa customizing apa aja sih di sini. Coba kita tambahin yang add to cart ya, biar gampang buat nambahin ini. Nah, di sini ada bakalan kelihatan nih ya, ininya kayak gini. Buat biar lebih gampang. Kemudian ada produk description juga. Oke, selanjutnya di sini saya mau e-commerce kategoris biar ada kategorisnya di sini. Nah, sini udah kelihatan ya. Jadi kita bisa ngeliat per per kategorisnya. Oke, di sini udah selesai ya. Kayaknya udah jadi nih halaman untuk buat tasnya juga udah jadi. Kemudian yang lain. Jadi kita nih websitenya udah jadilah. Udah tinggal di push aja, publish. Nah, ini udah bisa jualan juga sih. Tapi masalahnya adalah kita belum buat produknya. Nah, kita di sini tuh sekarang mau buat produk ya. Jadi kita bisa nambahin produk baru ke dalam website. Sini saya bakal menggunakan skenario, yaitu nambahin jersey olahraga dengan 2 varian baru, yaitu lengan panjang, lengan pendek. Dimana lengan panjang bakal dikenain biaya tambahan yakni 15.000. Nah, sebelumnya sini saya pengen ngerubah ini sih, saya pengen ngerubah supaya dia itu jadi Indonesia rupiah deh kalau nggak salah. Sini saya bisa bagi configuration, kemudian saya pilih multiple sales ini, kemudian saya price computed, kemudian saya pilih price list. Ntar lagi tadi. Nah, di sini saya pilih yang public price list ini, saya edit, saya pilih yang bin cop, saya save. Nanti tunggu ini deh, tunggu diganti dulu yang ininya. Ini harus dicentang dulu kayaknya. Saya save dulu. Biar bisa langsung rupiah sih enaknya. Ini coba saya set dulu ya, multi currencies. Terus yang ini kita unaktifin aja karena kita mau pakai rupiah doang. Kalau udah kita klik setting lagi. Kemudian di sini untuk yang price-nya. Nah, di sini yang public price list tuh kita bakalan pakai Indonesia rupiah. Nah, ini kita matiin aja diskonnya. Ini kita klik save. Ini kan udah ide Indonesia rupiah kan. Nah, di sini kalau misalnya kita bisa go to website, kita coba cek. Kalau misalnya belum ganti, berarti lagi OTW ganti, soalnya dia masih ini. Nah, ini udah keganti jadi rupiah nih. Cuma kan harganya masih dolar ya, nggak apa-apa sih. Oke, di sini kita bisa langsung buat produk aja. Nah, saya udah pernah buat produk, tapi di sini kan database-nya baru ya, jadi saya lakuin lagi aja. Nah, kita bisa pergi ke modul website, kemudian ke products, lalu pilih ke products untuk create products. Nah, saya bakal ada 2 versi ya di sini, yaitu
itu lengan panjang dan lengan pendek. Jadi saya namanya ini jersey olahraga. Terus produk type itu storable product aja. Terus harganya tuh tadi berapa? 250 ya. 250.000. Ini juga 250.000. Kita nggak main pakai customer text, jadi matiin aja. Nah, di sini kalau misalkan udah, kita tambahin juga image-nya deh. Ini saya udah cantumin image untuk yang Arsenal. Di sini saya klik save. Nah, ya benar. Nah, di sini kemudian kita udah di bagian yang general information. Kita coba ke varian. Di sini kita tambahin varian baru. Nah, di sini variannya tuh kita tambahin lengan panjang. Lengan. Sini atribut value-nya kita tambahin panjang. Ini pendek. Jadi ada dua opsi. Nah, ini atribut values-nya kita tambahin lengan panjang sama lengan pendek. Nanti lengan panjangnya kita bakal nambahin 15.000 sih. Oke, kemudian kita bisa ke sales. Salesnya biarin aja ya. Di sini ada optional produk ya kalau misalkan sebagai apa namanya, saran produk lah gitu. Tapi kita tidak mau lakukan itu. Dan di sini kita websitenya kita taruh di bin.com. Kemudian kategorisnya kita pilih yang ada bajunya sih. Ada nggak ada ya? Xboxes. Kita bikin baru aja sih kayaknya. Mau apa? Biar save. Kita save. Nah, untuk yang availability-nya kita set yang show inventory below threshold and prevent sales. Ini kita misalkan di bawah 5 bakalan ada notifikasi warning sih. Terus coba kita ke purchase inventory. Nggak ada masalah, yang penting sih di accounting ini kan income akunnya harus diatur dulu. Kita bisa search more aja. Buat yang income akunnya kita pakai yang mana ya? Ini piutang lain aja nggak apa-apa. Kalau misalkan udah, ini bisa kita langsung klik save ya. Coba saya lihat dulu sebentar. Oke, di sini kita klik save. Nah, buat varian yang lengan panjang kan bakalan ada tambahan 15.000 ya. Nah, di sini saya bisa configure varian aja. Kemudian untuk yang ini lengan panjang kita bisa tambahin aja. Ini 15.000. Oke, kalau misalnya udah kita klik save. Kita ini harusnya sih udah ke apply ya 15.000-nya. Coba kita cek dulu di website apakah udah ketampil ya. Kalau misalkan belum ketampil berarti belum dipublish. Di sini kita ke dashboard, ke ini aja, ke dashboard. Kemudian kita ke go to website. Nah, di sini kita bisa cari yang shop, kemudian sih. Nah, ini kan belum ke publish ya, di publish dulu. Caranya diklik aja, terus kemudian di sini ada publish. Gitu. Nah, di sini masih ini ya, masih temporary out of stock karena emang belum ada stoknya, kita belum nge-set stoknya. Nah, di sini kita mau nge-set stoknya nih. Kita bisa pergi kembali ke mode website. Kemudian kita bisa pergi ke products. Lalu di sini kita bisa pergi ke jersey. Kita klik ininya aja nggak apa-apa. Kemudian kita update kitty on hand. Nah, di sini kita buat inventory baru ya. Ini kita start inventory aja nggak apa-apa. Kemudian buat yang ini kalian bisa nggak sih? Ini nggak bisa buat yang itu ya, buat yang sekalian pendek. Nah, ini kita tambahin aja inventory baru. Misalkan yang panjang itu ada sekitar
8 pieces lah. Nah ini kita save dulu aja, lalu kita validate inventory. Ini biar nyetok ya, kalau misalnya itu ada 8. Nah ini kita jersey olahraga. Oke, di sini udah kebuat ya. Di sini 8 unit, tapi baru yang panjang doang, belum yang pendek. Yang lengan, ini harusnya lengan pendek tuh kita tambahin di update, kita on hand. Kemudian kita buat inventory baru. Ini harusnya yang itu ya, cancel inventory. Nah ini harusnya yang pendek nih. Inventory pendek. Nah ini yang pendek ya, pilih yang pendek, jangan lupa. Terus kita start inventory langsung. Buat yang pendek, stoknya 4 aja. Terus itu kita validate langsung. Kalau misalnya udah kita save, nah ini berarti harusnya ada 12 ya. Nah ini ada 12 kok. Oke, di sini ada 12. Nah kalau misalkan kalian pergi ke website kan, tadi kita udah nge-set kalau misalkan di bawah 5 itu bakal ada notifikasi warning. Kita klik shop, kemudian kita cari jersey-nya. Atau bisa juga klik ini sih. Terus di sini bakal ada notif ya, kalau misalnya pendek tuh dia 4 units available. Kan kalau misalnya di bawah 5 bakal ada notifikasi kan. Oke, selanjutnya di sini kita bakal ngapain nih? Nah ini kita bakal langsung beli produk dengan user Amar sih. Ini kalau kalian lihat juga harganya beda ya. Panjang itu ada 15.000, kalau misalnya pendek itu 250.000. Oke, di sini kita langsung logout aja sebagai admin. Dan kita sign in. Tadi udah nyiapin user Amar kan. Nih Amar jadi email. Terus passwordnya juga jangan lupa dimasukin. Kita klik login. Kalau misalnya udah sih, tinggal kembali ke menu website, lalu ke go to website-nya. Nah ini kita bisa langsung beli pembelian ya. Coba kita tes apakah udah bisa untuk melakukan pembelian. Oh tapi sebelumnya kita mau buat ini dulu ya, shipping cost dulu. Saya belum lupa. Sorry, kita harus ngelakuin shipping cost dulu. Ini biar kalau misalkan di bawah 300.000 dia harus bayar biaya ongkir sih, karena emang harus gitu kan. Nah di sini kita bisa pergi ke setting dari website, ke configuration settings, kemudian kita pilih yang shipping cost. Kalau misalnya udah, ini kita save aja. Terus kita bisa pergi ke yang delivery methodnya. Kan kalau udah dicentang nanti bakal muncul delivery method di sini. Kita tunggu sampai ke refresh dulu, teman-teman. Nah kalau misalnya udah, dia bakal ada e-commerce delivery methodnya. Nah di sini kita hapus yang ini aja, yang free dihapus, sama the post juga dihapus, karena kita bakal nentuin sendiri sih kayak gimana untuk delivery methodnya. Yang normal delivery set chargesnya, kita klik edit. Nah ini belum bisa ya, kita based on rules dulu. Tapi kita mau iniin untuk produk tertentu sih, jadi kita coba untuk cari cara buat biar dia tuh coba bisa di produk tertentu.